Kontroversi air minum dalam kemasan membuat Badan Perlindungan Konsumen Nasional berencana mengaudit perusahaan produsen air mineral. Mereka akan memanggil para pengusaha esok hari untuk melakukan klarifikasi dan ketentuan yang ke depannya harus dipatuhi. Kepala Badan Perlindungan Konsumen Nasional RI Muhammad Mufti Mubarok menjadi pembicara dialog bersama Pentahelix dengan tema kontroversi Aqua momentum akuntabilitas ekologis berkelanjutan yang juga dihadiri berbagai elemen seperti akademisi, kementerian lembaga, serta kalangan mahasiswa. Untuk mengetahui serta mengklarifikasi tentang isu yang beredar, Kepala BPKN pun akan memanggil pihak Aqua beserta seluruh pengusaha air mineral pada Kamis besok. Pemanggilan ini juga dilakukan untuk mensosialisasikan ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi para pengusaha air mineral sebagai bentuk perlindungan terhadap konsumen. BPKN pun berencana melakukan audit kepada seluruh perusahaan air mineral kendati harus memakan waktu yang cukup lama. Kami akan beberapa, dan asosiasi besok kami panggil. Kan ada asosiasi air minum dalam kemasan, kebetulan kita ingin minta keterangan terkait dengan temuan-temuan kita dan rekomendasi kami, dan terkait dengan juga masalah-masalah yang berkembang terkait dengan air minum dalam kemasan. Kalau sanksi hukum tentu harus diproses peradilan, kita nggak bisa karena kami hanya praduga kan. Pak, ini prosesnya akan berapa lama? Ya tentu ini karena masalah ini kita kemudian semuanya kita lihat semua, termasuk air isi ulang, termasuk dengan PDAM, karena ini masalah persoalan pasal 33 kan gitu. Tidak hanya soal Aqua. Mengajak kementerian lain nggak seperti Kominfo atau Komdigi? Pasti, kami akan libatkan semua KL kan. Dan kita akan rekomendasi nanti kepada pemerintah. Sementara itu, Direktur Eksekutif Pentahelix Center Ali Purnomo mengatakan, pemakaian air tanah oleh perusahaan produsen air mineral sudah seharusnya dibatasi. Pasalnya, selain pengenaan pajak yang dinilai sangat kecil, air minum pegunungan seyogyanya adalah milik negara dan bisa dikonsumsi secara bebas oleh masyarakat, bukan untuk kepentingan korporasi yang sudah memperoleh keuntungan dari air minum sejak bertahun-tahun lalu. Ini kan persoalan hegemoni, persoalan dominasi yang seolah-olah dia tuh benar. Yang sebenarnya dilihat dari sudut kode etik ekologinya ini ada satu masalah gitu. Karena apa? Karena yang diambil nih air dalam, bos. Nah, air dalam itu kalau dari permukaan ke dalam itu kalau menurut teori kan bisa ratusan tahun. Sementara dia hanya ngasih kompensasi nanam pohon, sumur resapan dan lain-lain. Kapan dinyampinya? Jeda ini hitungan ekonominya berapa? Namanya dia sumber air terlindungi. Apa sih terlindungi? Kan ketika dia tidak digunakan. Begitu digunakan bagaimana dia terlindungi? Maka Aqua membuka pintu ke sana berarti tidak terlindungi lagi kan bisa diakses. Sementara itu pihak Aqua sendiri disebut enggan menghadiri dialog ini meskipun sudah diberikan undangan dan kesempatan untuk menjawab keluhan serta isu yang beredar di masyarakat. Pentahelix Center pun menyayangkan ketidakhadiran mereka. Dari Jakarta, Saiful Anwar, Jurnalis NTV melaporkan.